Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yaitu saya sendiri, Hajira Permata, dengan NIM 23110031 sebagai moderator, dan rekan saya, Saya Aga Gusni Pratama dengan NIM 23110033 sebagai pembicara 2. Saya Putri Wandari dengan NIM 23110039 dengan pembicara 3. baik, di sini nanti kami akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana analisis uji beda, yaitu uji Kruskal-Wallis. Dengan dosen pengampu, Ibu Nurul Widya, SSI, MSI. Sebelum kita lanjut bagaimana cara melakukan uji Kruskal-Wallis, alangkah baiknya kita terlebih dahulu harus tahu nih konsep dasar dari uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini terdapat konsep dasar dari uji Kruskal-Wallis ada 4. Yang pertama, uji Kruskal-Wallis merupakan uji beda 3 kelompok yang tidak berpasangan. Yang kedua, uji Kruskal-Wallis bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 3 kelompok yang tidak berpasangan. Yang ketiga, skala data yang digunakan dalam uji Kruskal-Wallis yaitu data ordinal. Bisa saja menggunakan data interval atau rasio dengan syarat asumsi normalitas data tidak terpenuhi atau data tidak berdistribusi secara normal. Nah, yang terakhir untuk konsep dasar dari uji Kruskal-Wallis ini yaitu uji Kruskal-Wallis tergolong ke dalam statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji ANOVA atau jika datanya tidak normal. Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih konsep dasar dari uji Kruskal-Wallis. Selanjutnya kita masuk ke program Excel. Di sini terdapat data, yaitu data penjualan per unit. Ada 3 data, yaitu data kota A, data kota B, dan data kota C. Sebelum kita menginput data ini ke dalam program SPSS, kita harus membuat kategorisasi data. Nah, ini kategorisasinya. Nah, di sini untuk kategori 1 itu menunjukkan data 1. Maaf sebelumnya, untuk kategori 1 itu menunjukkan kota A. Kategori 2 itu menunjukkan kota B. Dan kategori 3 ini menunjukkan kota C. Setelah itu, kita akan menginput data ini ke program SPSS. Baik, kita akan memblok data ini. Dan masukkan ke program SPSS pada data view. Nah, ini selanjutnya masuk ke variabel view. Nah, untuk variabel 1 ini untuk nama kita ubah jadi kota. Untuk variabel 2-nya kita ubah jadi penjualan. Desimal kita ganti jadi 0. Setelah kita mengisi nama variabel, untuk analis data yang pertama, saya akan melakukan uji normalitas, yaitu kita tekan analyze, tekan deskriptif statistik, dan export. Untuk kota, kita masukkan ke faktor list, untuk penjualan ke dependent list.
dan checklist pada normality plot. Lalu oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah keluar. Kita geser ke bawah. Nah, di sini sudah muncul nih output SPSS-nya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Alda Gustilahi pertama. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini sudah muncul output SPSS. Pada output ini, teman-teman bisa fokus pada tabel test of normality. Nah, jadi sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Baiklah, di sini ada kriteria dari pengujian uji normalitas. Yang pertama yaitu jika nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,05, berkesimpulan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Kedua, jika nilai signifikansi atau p-value besar dari 0,05, berkesimpulan bahwa berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi uji normalitas data terpenuhi bisa dilihat pada tabel test of normality berikut. Nilai signifikansi pada kota A sebesar 0,02, lalu untuk kota B sebesar 0,016, selanjutnya untuk kota C sebesar 0,04. Ketiga kota tersebut, baik kota A, kota B, dan kota C memiliki nilai signifikan kurang dari 0,5, yang artinya data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Atau dengan kata lain, asumsi uji normalitasnya tidak terpenuhi. Baiklah, penjelasan atau presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Putri Wulandari. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Alda. Nah, pasti kalian penasaran kan kalau misalnya salah satu dari kota memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, kita tetap bisa mengujinya dengan uji statistik non-parametri yaitu uji Kruskal-Wallis. Tapi, jika ketiga kota memiliki signifikan lebih besar dari 0,05, maka kita bisa masuk ke analisis one-way ANOVA. Berhubung ketiga kota kurang dari 0,5, dengan kata lain, asumsi tidak terpenuhi, maka dari itu saya akan melakukan uji analisis Kruskal-Wallis. Nah, caranya, kita bisa pilih menu analyze. Selanjutnya, kita pilih non-parametric test. Habis itu kita ambil legacy dialog. Setelah itu, kita pilih ke independent sample. Nah, di sini kota kita masukkan ke grouping variabel. Setelah itu, test typingnya Kruskal-Wallis H. Kita define rank. Nah, minimumnya di sini kita masukkan 1 dan maksimumnya 3. Karena kita di sini memiliki 3 kelompok analisis. Lalu kita continue. Setelah itu, penjualan kita masukkan ke kolom test variable list. Setelah itu kita oke. Di sini muncul SPSS untuk uji Kruskal-Wallis. Sebelum kita melakukan integritas pada output uji Kruskal-Wallis, kita harus mengetahui kriteria pengujian uji Kruskal-Wallis, yaitu nilai asumsi atau p-value kurang dari 0,05 berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Sebaliknya, nilai asumsi atau p-value
lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, bisa kita lihat nilai statistik nilai asumsinya adalah 0,334. Maka nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan secara signifikan antara kota A, kota B, dan kota C dalam penjualan tiap unitnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutupi dengan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.